pegiat taman baca tidak baca buku. Wah, ini nggak benar, keliru abis ya. Sejatinya pegiat taman baca harus membaca buku. Kenapa? Karena dia adalah orang pertama yang harus bersentuhan dengan buku dan kerjanya mengurus buku setiap hari selain menguatkan program-program lainnya di taman bacaan masyarakat. Tentu saja ada juga suara-suara yang mengatakan pegiat taman baca jarang membaca buku. Ya, barangkali suara-suara itu mereka hanya bersuara tapi tidak menggunakan penglihatan untuk melihat aktivitas pegiat literasi. Selesai mereka berkegiatan literasi, mereka pasti menyediakan ruang waktu hening untuk membaca buku. Sehari minimal beberapa lembar halaman mereka baca untuk menambah referensi, ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman dari penulis-penulis di buku-buku tertentu yang mereka baca. Nah, jadi sejatinya seorang pegiat literasi di taman baca, mereka harus membaca buku. Karena itu modal sebagai pegiat literasi. Apalagi mereka mengajarkan praktik baik literasi kepada masyarakat binaannya, terutama anak-anak didik yang hari ini anak-anak kita, generasi muda kita ya semakin jauh dengan buku. Nah, untuk mengantisipasi tidak membaca buku, maka suara untuk menggaungkan gerakan literasi ini semakin masif. Setiap orang harus membaca buku, baik buku fisik maupun buku digital, ya. Karena buku-buku digital sudah cukup marak dialih wahanakan dari cetak ke digital. Tinggal bagaimana menemukan referensi terbaik dari bacaan-bacaan terbaik untuk menguatkan ilmu pengetahuan, bahan bacaan tadi sehingga gerakan yang dilakukan oleh para pegiat literasi semakin bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Nah, tentu saja sebuah taman bacaan ada perpustakaan dan buku-buku di perpustakaan itu didapatkan dengan berbagai macam cara seperti yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Ketika buku datang ke perpustakaan taman baca melalui donasi misalnya dari pihak manapun, sejatinya selain dibaca oleh pegiat literasi yang mengelola taman baca itu, mereka juga harus menyortir buku itu. Karena tidak semua konten buku itu baik dibaca untuk anak-anak khususnya, atau buku itu cocok dibaca untuk orang dewasa. Maka pemilihan konten buku, genre buku ini menjadi penting sehingga tepat sasaran dan jangan sampai anak-anak yang belum membaca buku terkait pada usianya lalu mereka membaca dan itu akan berpengaruh pada beban psikologinya. Maka sebelum dibagikan atau diletakkan di rak-rak buku taman baca harus ada disclaimer, keterangan bahwa ini raknya buku anak-anak, ini untuk orang dewasa dengan berbagai pengaturan-pengaturan terkait kepustakaan. Jadi menyortir buku menjadi sangat penting. Itu pula wahana atau cara bagi seorang pegiat literasi mereka bisa atau berkesempatan untuk membaca buku. Idealnya dalam seminggu sekali bisa membaca satu buku atau sebulan bisa 3-4 buku dan ini akan mempengaruhi wawasan si pegiat literasi sehingga taman baca ini bisa terus berkembang. Nah, kepada teman-teman pegiat literasi untuk terus menyuarakan gerakan literasi nasional ini di kantong-kantong literasinya masing-masing sehingga meliteratkan masyarakat ini bisa menjadi kerja bersama, tidak hanya tanggung jawab pegiat literasi karena sangat berat sekali, tapi semua pihak, terutama pemerintah dan pegiat-pegiat literasi memberikan penguatan lewat program-program literasi mereka di kantong-kantong bacaan. Terus bergerak para pegiat-pegiat literasi Indonesia, Nusantara, dimanapun Anda berada. Salam literasi dari kaki Gunung Singgalang, Kota
padang panjang, dan mudah-mudahan program-program literasi di taman-taman bacaan Anda sukses. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, harus terus bergerak. Salam literasi.